Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat dan kasih sayangnya. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap anugerah dan nikmat yang Dia berikan sepanjang waktu. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah meninggikan langit dan menghamparkan bumi dengan segala isinya. Yang menciptakan manusia dan jin tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang telah menciptakan surga dan neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang baik, yaitu surga, dan balasan bagi orang-orang yang buruk adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh para sahabatnya, istrinya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah bagaimana caranya supaya bisa memanggil kaum muslimin supaya bisa hadir ke masjid. Kira-kira dengan cara apa? Maka ada di antara para sahabat itu yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita mengibarkan bendera saja?" Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng saja?" Jangan, kata Rasulullah. Ada lagi sahabat yang lain mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tiup trompet saja?" Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Ternyata alasannya ikhwati fillah yang berkaitan dengan masalah ini, tentang meniup trompet, membunyikan lonceng dan seterusnya. Ini semua merupakan kekhususan tata cara ibadah orang-orang di luar Islam. Sehingga Rasulullah SAW tidak sepakat dan tidak pernah menyetujuinya. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia mimpi, di dalam mimpinya didatangi oleh seorang lelaki
yang mengajarkan kepada beliau dalam mimpinya tersebut lafal azan. Kemudian mimpinya ini diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyetujuinya. Maka Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dengan lafal tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Lihatlah bagaimana sikapnya Nabi SAW. Ketika ada kesempatan, ketika ada celah di dalam tata cara ibadahnya umat Islam ini dicampuri dengan tata cara ibadahnya orang di luar Islam, yaitu Nasrani, Yahudi dan yang lainnya, maka selamanya Nabi SAW tidak pernah sepakat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam kitabnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu wahai Muhammad, dan aku telah cukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Ini ikhwati fillah, betapa indahnya Islam. Oleh karena itu, amalan dan ajaran serta syariat di dalam Islam ini tidak membutuhkan ajaran selain Islam. Karena sesungguhnya Islam ini indah dari awal sampai akhirnya. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tidak ada satupun agama yang bisa menyamai ketinggian Islam. Sehingga setiap kaum muslimin mestinya dia berbangga dengan ciri khas yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW tentang Islam ini. Setiap kaum muslimin wajib dia merasa bangga dengan syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Islam ini di dalam Al-Qur'an. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya, semua orang yang memeluk agama selain agama Islam, sebanyak apapun perbuatan baiknya kepada sesama manusia, maka selamanya itu semua tidak akan berguna bagi dirinya di hari kiamat nanti, sampai di dunia ini dia beriman kepada Allah dan dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di surah yang sama Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka semua amal baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari kiamat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Makanya di antara konsekuensi daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini memiliki makna yang begitu dalam yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang esa, tempat bergantung seluruh masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh perkara. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan anak, tidak pula mengangkat dari manusia ini anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan sesungguhnya tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti ikhwati fillah, hari ini, bulan ini merupakan bulan terakhir dari tahun Masehi. Ini berarti kita semua sepakat bahwasanya ada dua hari raya besar yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani, yaitu orang Kristiani, yaitu hari Natal, kemudian yang kedua tahun baru. Ikhwati fillah, perhatikanlah, ini merupakan ancaman yang begitu besar bagi diri kita dan generasi kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Hal ini terlihat oleh sebagian kaum muslimin dianggap remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim.
Kalian menganggap mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, kalian anggap itu remeh. Kalian menampakkan rasa gembira, rasa bahagia ketika bergulir tahun baru 2020 masuk 2021. Kebanyakan kaum muslimin mungkin dia merasa bahagia dengan hari tersebut. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang menyimpang. Haruskah kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah? Haruskah kita menjadi orang-orang yang dikatakan menyimpang dari jalan yang lurus? Tentu kita tidak suka, ikhwah. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Fatihah. Kita membaca surat ini 17 kali di dalam sehari dan semalam. Dan di setiap kita menunaikan ibadah salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di dalam ayat ini apa? Al-Islam, ini jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan yang lain yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah melainkan dengan Islam. Allah mengaitkan antara hidayah dengan surga di dalam suratul A'raf, bahwasanya hanya orang-orang mendapatkan hidayatul Islam, hanya mereka yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di luar Islam, walaupun seorang menganggap itu baik, oh itu enggak apa-apa, kita memberikan apresiasi. Ini kan bentuk toleransi kepada saudara kita di luar agama kita. Sedikit pun syariat ini tidak memberikan celah. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan i'lan di dalam Al-Quran, bara'atum minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir, dari ahlul kitab. Allah telah berlepas diri. Oleh karena itu, semua kita wajib memahami, ikhwati fillah. Allah Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda." Perhatikanlah, selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho terhadap orang Islam ini. Semua kita ini, sejak Nabi SAW diutus oleh Allah, diangkat menjadi seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi, ikhwah, kalau antum tahu sejarahnya mengapa orang-orang Yahudi itu bermukim di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Karena di dalam kitab Taurat dan Injil sudah disebutkan akan diutus seorang Nabi, yaitu di negeri yang berbatu hitam, yaitu di Madinah. Maka berbondong-bondong mereka ingin berjumpa. Awalnya mereka ingin mengatakan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi SAW masuk dalam deretan orang-orang dari suku Quraisy. Seharusnya mereka menginginkan bahwa Nabi Muhammad ini hadir dari keturunan Bani Israel. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diperangi. Rasulullah dimusuhi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahud. Ingatkah kita? Yaitu perang Ahzab, yaitu berkoalisi seluruh orang-orang di luar Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, para penyembah berhala memerangi Nabi SAW ketika beliau berada di kota Madinah. Terjadi perang Ahzab. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang di luar Islam seluruhnya tidak akan pernah ridho dengan orang Islam. Makanya kenapa orang-orang Islam ini ditindas di mana-mana, dimusuhi di mana-mana, syariat-syariat Islam ini dihina di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang di luar Islam tidak akan pernah ridho dengan kita. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini merupakan sebuah ultimatum yang begitu jelas yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan untuk kita semuanya di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, apakah dengan penuh rela hati kita mengatakan, oh wahai sahabatku selamat Natal, oh wahai sahabatku selamat tahun baru, ya Allah.
Syariat mana? Dalil mana tempat engkau mengambil sebuah hujjah untuk memberikan keringanan, mengatakan hari raya untuk orang-orang di luar Islam? Lalu Allah mengatakan, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kita tidak butuh petunjuk di luar Islam. Jadi Islam ini Pak, sudah sempurna dari awal hingga akhirnya. Semua syariat sudah dijelaskan dengan baik. Tidak ada satupun yang mengantarkan seorang ke dalam surga, melainkan sudah dijelaskan. Dan tidak ada satupun perkara yang menjadikan seseorang masuk ke dalam api neraka, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian semua di atas hujjah yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya terangnya malam seperti terangnya siang. Artinya semuanya sudah jelas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar ini ana nasihatkan buat kita semua yang hadir di sini. Tidak boleh kita ini merasa bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang ringan. Tidak boleh. Jadi antara kita dengan orang-orang di luar Islam sudah ada yang membedakannya, sudah ada yang memisah. Apa yang memisahkannya? Yaitu keyakinan kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam suratul Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani, dan orang-orang menyembah berhala, kala mereka mati tidak bertaubat, maka sesungguhnya mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di atas dunia ini. Mereka itu seburuk-buruk makhluk, ikhwati fillah. Ya. Allah yang mengatakan demikian. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang menyembah berhala, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kenapa demikian? Mereka mengetahui Allah yang menciptakan mereka. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Lalu mengapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Allah yang memberikan nyawa, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang menghamparkan semua anugerah, semua rizki. Lalu mereka masuk dalam deretan orang-orang yang tidak percaya dan kufur kepada Allah. Maka sudah sewajarnya Allah mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah prinsip agama Islam, prinsip yang paling dasar, yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Oleh karenanya, hari ini merupakan fitnah yang begitu besar bagi kita semuanya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka dari itu, ana nasihatkan buat ana pribadi dan kita semuanya, agar meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita ini terjaga dari fitnah kekufuran, dari fitnah kekafiran, dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat. Karena begitu kerasnya syubhat ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk beramal. Karena sesungguhnya fitnah ini datang bertubi-tubi dan hitam serta kelam, sebagaimana kelamnya malam. Ada orang, dia berpagi hari dalam keadaan iman, tapi di sore harinya dia masuk dalam deretan orang-orang yang kafir kepada Allah. Di sore harinya dia beriman kepada Allah, ternyata di pagi harinya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatanmu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, yaitu al-Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.